Pada awal milenium kedua sebelum Masehi, seorang keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang ke-9 tampil berhadapan dengan bangsa kaum Kaldan. Beliau memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah dan memiliki gelar kehormatan Khalilullah atau artinya kekasih Allah. Itu adalah derajat kenabian yang sangat luar biasa nilainya. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam bin Tarah, bin Nahur, bin Syau, bin Ra'un, bin Falak, bin Abbar, bin Syarak, bin Arbakshat, bin Syam, bin Nuh alaihissalam. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi pemimpin dunia. Beliau adalah generasi sang penyeru, melanjutkan revolusi manusia yang telah jauh menyimpang dari ajaran tauhid. Para keturunannya menyebutnya dengan nama Abraham atau bapak dari agama-agama di dunia. Dan saat ini Nabi Ibrahim alaihissalam juga dikenang dengan sebutan The Founding Father, bapak dari agama monoteis. Namun, bagaimanakah kisahnya? Kembali hadir di hadapan Anda informasi dan ilmu pengetahuan dalam kisah-kisah Nabi. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi, serta menjadi pelajaran Anda semua. Selamat menyaksikan. Sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam berkisar pada 1 milenium setelah banjir Nabi Nuh alaihissalam, atau kisaran 3 milenium lebih dari turunannya Nabi Adam alaihissalam, yakni pada akhir milenium ketiga sebelum Masehi. Kota kelahirannya adalah Ur Kasdim. Kota tersebut merupakan salah satu kota terpenting di Mesopotamia yang telah dibangun oleh bangsa kaum Sumeria atau bangsa yang membangun kebudayaan terbesar pertama dan bangsa yang telah menciptakan tulisan paku. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud adalah raja terbesar. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa raja terbesar di dunia ada 4. 2 di antaranya adalah raja dari golongan orang muslim dan orang lain dari golongan non-muslim. Pernah juga dibahas pada episode sebelumnya, yaitu Raja Iskandar Zulkarnain, dan yang kedua adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari golongan non-muslim ialah Raja Namrud dan Raja Buktunasor. Pada suatu ketika, Raja Namrud terlelap oleh tidurnya. Namun tiba-tiba Raja Namrud bangkit dari lelapnya. Keningnya basah oleh keringat dan jantungnya berdenyut kencang. Raja besar ini resah oleh mimpinya yang baru saja ia lihat dan rasakan. Melekat dalam ingatannya bagaimana ia telah menyaksikan gugusan bintang Namjung hilang kebilang, pancarannya sinarnya bahkan mengalahkan cahaya matahari. Langit ini kelihatan kusam dan pudar. Para peramal ahli nujum, ahli agama, dan semua menteri segera ia kumpulkan untuk membahas isyarah dalam mimpi Raja Namrud. Lantas mereka semua berkesimpulan sesuai yang mereka ketahui dari naskah kitab suci, bahwa pada tahun itu akan lahir seorang bayi yang akan meruntuhkan kekuasaan Raja Namrud. Raja Namrud jelas tidak senang dengan berita tersebut. Lalu ia perintahkan agar setiap bayi laki-laki yang dilahirkan di tahun itu untuk sesegera membunuhnya. Pengintai dan petugas kerajaan disebar untuk menyisir setiap lokasi. Semua wanita hamil mereka kumpulkan di penampungan dan di penjara. Hingga tiba saat persalinan, tentu wanita-wanita ini akan sangat berharap anaknya yang akan lahir adalah perempuan. Namun luput dari pengawasan para pengintai, istri Azar yang bernama Nuna, istri salah satu pembuat berhala kerajaan ini, mengandung. Tapi tidak sebagaimana wanita-wanita lain yang hamil. Ia terlihat sigap dan tangkas. Suaminya pun tidak menyadari kalau dari tulang rusuknya bahwa janin Ibrahim telah berpindah ke rahim Nuna.
bintang Ibrahim mulai terlihat dan bercahaya sangat terang di ufuk barat dan timur. Demikian ini membuat Raja Namrud tambah marah. Tapi ia tidak juga menemukan bayi yang dicarinya. Setelah tiba waktu persalinan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk mengajak Luna ke gua. Segala keperluannya telah disiapkan di sana. Dengan tenang tepat di malam Jumat, Luna menjalani persalinannya. Bayi Ibrahim lahir di malam Asyura, dan malaikat Jibril segera turun untuk memotong plasentanya. Setelah menyelimutkan kain putih, malaikat Jibril mengajak Luna untuk meninggalkan cabang bayi tersebut. Lalu beberapa hari kemudian, Luna merindukannya. Dengan sembunyi-sembunyi, ia mengunjungi bayinya. Lalu beberapa hari kemudian, Luna merindukannya. Dengan sembunyi-sembunyi, ia mengunjungi bayinya. Pucat pasi wajah Luna ketika melihat banyak binatang buas dan burung-burung berkeliaran di mulut gua itu. Kemudian Luna nekat mengusir binatang-binatang itu, lalu segera bergegas tidak sabar meloncat ke dalam gua. Mengagumkan, bayi Ibrahim terlihat duduk pada tikar sutra tipis, tubuhnya harum dan matanya berbinar indah. Memang ada keistimewaan khusus pada bayi ini. Lalu Luna berkata di dalam hatinya, ia punya Tuhan yang selalu menjaganya. Lalu Luna mendekat dan memperhatikan lebih seksama. Bayi Ibrahim lahap menghisap jari-jarinya. Luna kemudian memeriksanya, satu jari mengalir susu dan jari yang lain keluar madu, mentega, dan air. Kemudian dengan tenang Luna tinggalkan Ibrahim. Selanjutnya, Nabi Ibrahim bertumbuh dengan cepat, tidak seperti umumnya bayi yang lain. Bulan demi bulan telah berlalu, lalu Luna mengunjunginya lagi. Bulan demi bulan telah berlalu, lalu Luna mengunjunginya lagi. Ketika Nabi Ibrahim telah mulai pandai berceletoh dan banyak bertanya, Ibrahim telah dikaruniai ilham dan kepandaiannya sejak kanak-kanak. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 51. Sungguh, kami benar-benar telah menganugerahkan kepada Ibrahim petunjuk sebelum Musa dan Harun, dan kami telah mengetahui dirinya. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah mulai tumbuh besar bertanya kepada ibunya, wahai ibuku, siapakah Tuhanku? Tanya Nabi Ibrahim. Ibunya menjawab dengan tenang, Tuhanmu adalah aku. Nabi Ibrahim terdiam dan melanjutkan pertanyaannya kepada ibunya. Lalu, siapa Tuhan ibu? Dengan spontan, Luna menjawab, Tuhan ibu adalah ayahmu. Tidak terima dengan jawabannya, Nabi Ibrahim bertanya lagi, siapa Tuhan ayah? Dengan kesal, ibunya menjawab, Tuhan ayahmu adalah Raja Namrud. Nabi Ibrahim terus memburu pertanyaannya untuk ibunya. Lalu siapa Tuhan Raja Namrud? Mendengar itu, Luna merengut dan terdiam. Ia sendiri tidak pernah berpikir demikian. Nabi Ibrahim diajarinya untuk tidak bertanya lagi. Selang beberapa hari, Luna mulai resah merasakan keanehan dan kejanggalan, hingga ia tidak bisa memendam perasaannya. Lalu ia berterus terang pada suaminya. Wahai suamiku, apakah kau pernah melihat dan mendengar tentang anak yang diceritakan akan merubah agama di bumi? Tidak, jawab Azar dengan singkat. Lalu Luna menjelaskan pada suaminya dan berkata, dia adalah anakmu. Azar terkejut mendengar kabar jawaban dari istrinya. Luna segera menceritakan kejadian aneh yang selama ini ia rahasiakan. Seperti apakah rahasianya? Tahan dulu, sampai jumpa di sini. Nantikan kisah-kisah Nabi selanjutnya pada episode berikutnya.